Miko baru aja resign dari kantornya, dia mau nyari pekerjaan baru yang lebih seru. Tapi sejauh ini, semua upayanya belum membuahkan hasil. Dilihat dari detail rumahnya, kira-kira Miko udah gagal interview kerja berapa kali ya? Kamu bisa nemu petunjuknya di kalender. Bulan sebelumnya, Miko nandain semua hari kerja dengan warna hijau dan akhir pekannya diberi warna merah. Saat itu kemungkinan besar dia masih bekerja. Tapi di bulan ini, kalendernya ditempeli 6 stiker I, jadi kemungkinan besar dia sudah mengikuti 6 interview. Saat hampir putus asa, Miko nemu surat kaleng di kotak suratnya. Di dalamnya tertulis, "Kalau kamu tahu nomor kami, silahkan hubungi kami. Ada tawaran pekerjaan menarik buat kamu." Apa kamu bisa bantu Miko nyari tahu nomornya? Di situ tertulis angka 713819. Miko pun langsung menelepon nomor itu, kemudian terdengar suara misterius yang memintanya untuk mecahin teka-teki. "Aku bisa bikin satu orang jadi dua. Apakah aku?" Tak lama kemudian, Miko sudah menerima undangan resmi untuk ikut interview kerja impiannya. Emang tadi Miko jawab apa sih? Cermin. Setibanya di lokasi yang ditentukan, Miko malah ngelihat bangunan besar terbengkalai. Pintu di belakangnya langsung nutup setelah dia melangkah masuk. Rupanya dia berada di sebuah lorong dengan 3 pintu. Di situ juga ada perahu, pembasmi serangga, dan pakaian astronot. Suara misterius itu kembali bilang, "Kamu cuma bisa milih satu benda dan satu pintu. Semoga berhasil." Ada laba-laba berbisa di balik pintu pertama, singa lapar sudah siap menunggunya di balik pintu kedua, dan di balik pintu ketiga terhampar rawa dengan asap beracunnya. Apa saja yang harus Miko pilih supaya dia bisa lolos? Dia harus milih pakaian astronot dan pintu pertama. Gigitan laba-laba nggak akan bisa menembus pakaiannya. Di ruangan selanjutnya, suara itu menawari Miko istirahat sambil ngopi. Tapi dia harus milih menunya dengan bijak karena di situ cuma ada satu hidangan yang aman dimakan. Bantuin Miko milih makanan yang tepat dong. Cupcake-nya dipenuhi taburan kuku manusia tuh. Keripiknya juga dihinggapi kecoa. Warna daging di dalam burger ini kok kelihatan mencurigakan ya. Sushi ini kelihatan masih bisa dimakan sih. Tapi kok banyak lalatnya? Sebaiknya pilih donat ini aja deh, karena masih kelihatan baru dan menggugah selera. Kantin ini dipenuhi banyak orang. Suara itu meminta Miko untuk nyari pencuri di antara mereka. Apa kamu bisa ngebantu Miko meraih bonus atas kejeliannya? Pencurinya pasti cewek ini. Dia ngumpetin sendok di sakunya tuh. Setelah makan siang, Miko memasuki ruangan berikutnya. Tapi sebelum bisa masuk, dia harus bisa mecahin teka-teki biar pintunya ngebuka. "Sebagian orang akan memakaiku, sebagian lagi enggak. Ada yang mengingatku, ada juga yang lupa. Aku nggak bisa dipungut dari tanah atau dibuang ke lautan. Dan kamu cuma bisa memilikiku seiring dengan waktu. Apakah aku?" Jawabannya adalah ilmu. Miko memasuki aula pesta indah yang penuh dengan para tamu berkostum dan bertopeng. Suara itu meminta Miko untuk nyari satu hantu, satu zombie, dan satu pencuri di antara semua tamu. Amati mereka baik-baik ya. Apa kamu bisa ngelihat ketiganya? Orang ini nggak punya kaki deh. Dia bisa melayang. Nggak salah lagi, dia pasti hantu. Masa burgernya kayak gini? Itu sih jelas makanannya zombie. Dan cewek ini pasti pencuri. Cincin berlian yang dia pakai kegedean tuh. Selain itu, perhiasannya terlihat paling mencolok di antara tamu lain. Setelah berhasil ngebuka pintu selanjutnya, Miko dapat pertanyaan lain.
Aku terlihat datar, tapi sebetulnya dalam. Di dalam diriku bersemayam kerajaan. Aku bisa melenyapkan, bisa juga memberi penghidupan. Parasku sangat menawan, tabiatku sangat tenang, tapi juga bisa marah dan bisa mengacaukan. Tanpa secuil hati pun, aku bisa memberi kesenangan, apalagi kebebasan. Siapapun tak bisa memilikiku, tapi aku melingkupi semua hal yang kamu miliki. Apakah aku? Wah, Miko berhasil mecahin teka-tekinya tuh. Berarti dia boleh masuk ke ruangan selanjutnya. Tapi tadi dia jawab apa ya? Jawabannya laut. Yeay, pintu selanjutnya udah ketemu. Tapi Miko nggak bisa ngebuka pintu itu. Kemudian dia ngelihat kunci elektronik dan peta labirin yang nempel di dinding. Suara itu bilang kalau Miko harus mecahin teka-tekinya dulu biar bisa ngebuka pintunya. Apa kamu bisa bantu? Kalau berhasil melalui labirin ini dari awal sampai akhir, Miko akan ngelihat angka 6251. Jadi, dia harus memasukkan angka itu sebagai kode. Saat masuk ke ruangan berikutnya, Miko melihat brankas. Suara itu menginstruksikan Miko untuk ngebuka brankasnya. Tombol mana aja yang harus dia tekan? Jawaban teka-teki ini berupa 3 warna. Pin plus K jadi pink, Y plus T jadi white alias putih, dan brown alias alis plus N jadi brown atau coklat. Brankas ini langsung ngebuka setelah Miko mencet tombol yang tepat. Dan ternyata di dalamnya cuma ada 1 koin kecil. Di ruangan berikutnya nggak ada banyak perabot. Di situ cuma ada mesin penjual otomatis jadul. Miko kemudian mendekatinya dan melihat kunci kecil di dalam mesin. Tiba-tiba dinding di situ mulai berguncang dan ruangannya makin sempit. Suara itu meminta Miko agar tetap berhati-hati karena mesin itu rusak dan beberapa kabelnya telah putus. Tombol mana yang harus Miko tekan agar dia bisa keluar dari ruangan ini? Dia harus memakai koin dari tantangan tadi untuk menekan tombolnya. Lalu suara itu meminta Miko untuk nyari gambar unik di pola ini. Bantuin Miko dong. Gambar pasangan ini kelihatan paling beda. Di ruangan berikutnya, Miko ketemu wanita ramah bernama Bu Jasmine. Bu Jasmine kesal karena rumahnya telah dibobol maling. Jadi Miko perlu nyari malingnya dan dia ngecek seisi TKP dan menginterogasi 3 saksi. Petugas kebersihan Sarah bilang kalau pekerjaannya udah selesai jam 11 malam. Kemudian dia pulang. Bondan, seorang pejalan kaki, mengatakan kalau dia ngelihat sosok bertopeng di jendela rumah Bu Jasmine. Karina, tetangganya, baru pulang dari rumah pacarnya di luar kota. Siapa yang udah bohong? Bondan, dia kan cuma orang lewat yang baru pertama kali tahu Bu Jasmine. Kok dia tahu jendela rumah Bu Jasmine sih? Malam semakin larut, tapi misi aneh Miko belum selesai juga. Dia memasuki toko perhiasan dan pemiliknya ngasih tahu tugas Miko berikutnya. Seseorang telah membobol toko ini dan mengambil berlian paling mahal. Tapi untungnya si pencuri meninggalkan sidik jari di pecahan kaca. Ada 3 tersangka, yaitu manusia serigala, elf, dan zombie. Bantu Miko nangkep pencurinya ya. Berlian itu pasti dicuri oleh elf. Di antara ketiga tersangka, cuma dia yang punya sidik jari mirip manusia. Pintu berikutnya membawa Miko ke laboratorium nyeremin. Di situ ada ilmuwan nyentrik yang lagi main game aneh dengan pasiennya. Si ilmuwan meminta pasiennya milih 1 obat. Kapsul pertama berisi vitamin, kapsul kedua berisi obat tidur. Dan anehnya, ilmuwan itu selalu memanipulasi pasiennya agar milih obat tidur. Jadi dia selalu jatuh tidur. Kok bisa gitu sih? Terus Miko harus ngapain dong biar dia bisa lolos tes ini? Kedua obat ini sebetulnya nggak berbahaya, tapi ilmuwan itu nambahin zat khusus ke segelas air yang dia kasihin ke pasien untuk minum pil. Jadi Miko harus nuker gelasnya atau nggak minum airnya biar dia tetap sadar.
Pintu berikutnya terkunci, tapi Miko ngelihat 6 tombol yang masing-masing bergambar lilin, api, sarung tangan, gunting, apel, dan bohlam. Suara itu bilang, "Aku dibawa ke ruang gelap kemudian dibakar, dan saat aku nangis, kepalaku terpotong. Apakah aku?" 1 menit kemudian, Miko sudah melenggang ke tantangan berikutnya. Tombol mana yang dia tekan untuk ngebuka pintu? Tombol bergambar lilin. Duh, mati lampu. Miko langsung kepleset hingga tubuhnya jatuh ke kolam renang. Saat lampunya nyala lagi, dia ngeliat 3 cewek kembar. Ketiganya kelihatan seperti cewek biasa dan mereka memang ngaku sebagai manusia. Tapi nyatanya, 2 di antaranya adalah putri duyung. Gimana cara Miko nentuin cewek yang jadi manusia asli? Dia bisa nyelam ke air, kemudian ngecek ekornya. Kedua putri duyung itu malah nahan Miko di kolam renang. Cowok itu harus ngejawab teka-teki lain dulu. Gerakku sangat cepat dan kamu gak akan bisa melihatku. Tapi orang lain bisa melihatku dan aku juga bisa menemanimu sampai nafas terakhirmu. Apakah aku? Kamu bisa ngebantu Miko mecahin teka-tekinya nggak? Jawabannya kedipan mata. Kedua putri duyung itu akhirnya ngelepasin Miko dan dia masuk ke ruangan selanjutnya. Ada gambar 2 cowok di layar besar. Cowok pertama lagi selfie di dekat tornado, sedangkan cowok kedua asik foto-foto sambil megang payung. Miko harus nentuin aktivitas yang lebih berisiko. Tornadonya deket banget tuh. Posisi cowok pertama jelas lebih membahayakan. Sementara cowok kedua masih bisa foto-foto sebentar kok. Di ruangan selanjutnya, Miko melihat 5 zombie di balik jeruji. Mereka diduga telah nyuri mobil, jadi Miko harus nentuin pencuri yang sebenarnya. Apa kamu bisa nebak? Zombie kedua dari kiri banyak ngeluarin keringet tuh. Padahal kan zombie nggak bisa berkeringat dan nggak bisa naik mobil. Pencurinya pasti dia. Dia cuma pura-pura jadi zombie. Miko memasuki dapur. Kali ini dia bertugas untuk nentuin jumlah orang yang tinggal di rumah ini. Tebakanmu berapa nih? Tiga orang. Di situ ada 3 minuman dan 3 kursi. Kita pindah ke kamar mandi yuk. Berapa orang yang tinggal di rumah ini? Cuma 1, sikat giginya masih ngejomblo tuh. Kalau rumah ini gimana? Berapa orang yang menghuninya? Ada 2. Lihat aja foto ini. Miko ngeliat 3 musisi lagi latihan di garasi sebelum mereka tampil. Suara itu muncul lagi dan kamu diminta untuk nyari detail aneh di gambar ini. Apa kamu sudah melihatnya? Pemadam apinya kok kelihatan aneh ya? Akhirnya, Miko sampai di jalan biasa. Suara itu ngasih tahu kalau dia perlu ngejawab 1 pertanyaan terakhir. Sekarang jam berapa? Miko harus milih salah satu dari 3 opsi ini. Jam 7 pagi, jam 3 sore, atau jam 11 pagi. Bantuin Miko untuk nyari tahu waktu yang tepat ya. Jawabannya jam 7 pagi. Lampu jalannya memang masih nyala, tapi matahari sudah bersinar dari arah timur. Selamat Miko, kamu diterima kerja.